Siapa keponakan Mahfud MD yang diungkit TKN Prabowo Gibran saat kubu Ganjar ancam bahwa Kapolda jadi saksi di MEK. Adapun baru-baru ini TKN Prabowo Gibran mengungkit kembali keponakan Mahfud MD yang menjadi saksi ahli di MEK pada Pilpres 2019 lalu. Seperti diketahui, kubu Ganjar mengancam akan membawa Kapolda yang akan menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi (MK). Menanggapi hal ini, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka siap melawan gugatan dari kubu lawan politiknya terkait sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka juga tidak takut dengan ancaman adanya Kapolda yang akan menjadi saksi. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra pun mengungkit lagi saat dirinya menjadi tim pembela Joko Widodo, Jokowi Maruf Amin dalam sengketa pemilu pada Pilpres 2019 lalu. Saat itu, kubu lawan politiknya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, mengancam akan membawa keponakan Mahfud MD untuk menjadi saksi ahli. Dalam narasinya, keponakan Mahfud merupakan sosok hebat, bisa membongkar kebobrokan IT KPU. Dulu juga pernah dibilang begitu oleh keponakannya Pak Mahfud. Ada seorang pakar IT dari ITB yang menciptakan robot dan bisa membongkar kejahatan IT-nya KPU, kata Yusril saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 Maret 2024. Yusril menjelaskan bahwa keponakan Mahfud MD itu justru diolok-olok saat hadir menjadi saksi ahli di MK. Sebab ternyata yang bersangkutan hanyalah seorang tamatan S1. Tak hanya itu, kata Yusril, anak tersebut justru ditertawakan saat sidang gugatan pemilu di MK. Sebab, tidak ada pihak yang mau bertanya karena meragukan kapasitasnya, karena tidak mengerti apapun. Ternyata ini anak baru tamat S1 kemarin, dia nggak ngerti apa-apa soal itu. Setelah dia menerangkan kita ditanya sama hakim, ada yang mau ditanya gak? Nggak ada yang mau ditanya. Akhirnya kita ketawa semua, katanya. Selain itu, ia pun bercerita momen seorang insinyur, Said Didu yang juga dihadirkan dalam sidang gugatan MEK. Saksi itu juga gagal karena Said Didu banyak mengeluarkan pendapat pribadi. Pak Said Didu ini kan dihadirkan sebagai saksi bukan sebagai ahli. Tapi sebagai saksi dia berpendapat sendiri, menurut pendapat saya begini, aneh kan tidak relevan sebagai saksi. Akhirnya kita tidak tanya apa-apa, katanya. Oleh karena itu, Yusril mengatakan kemungkinan peristiwa ini kembali terulang pada sidang gugatan sengketa pemilu pada Pilpres 2024. Bisa saja saksi Kapolda yang dihadirkan tidak memiliki kapasitas untuk menjelaskan masalah. Selain itu, kata Yusril, Kapolda hanya mengurusi satu provinsi saja. Sebaliknya, kasus yang terjadi pada daerah itu tidak bisa mewakili seluruh wilayah di Indonesia. Ini wilayah Indonesia ini kan terdiri atas 39 provinsi kan, harus menang itu kan setengah provinsi plus satu. Kapolda itu kan hanya di satu provinsi. Kalau dia mengungkapkan terjadinya penipuan segala macam, pengerahan massa di tempat yang dia sendiri menjadi Kapolda, apa bisa menggugurkan 38 provinsi yang lain? Simpel, pungkasnya. Untuk hal itu, kubu Prabowo Gibran pun sudah mempersiapkan 35 pengacara untuk menghadapi gugatan Pilpres 2024 di MK. Nantinya, tim itu akan dipimpin oleh Yusril Iza Mahendra selaku ketua tim pengacara. Selain dia, ada pengacara kondang Otto Hasibuan. Sekaligus hingga Fahri Bahmid sebagai wakil ketua tim pengacara. Nantinya, tim itu merupakan hasil penunjukan langsung dari Prabowo Subianto selaku capres nomor urut 2. Hairul Anaswaidi tampak menutupi wajahnya dengan masker ketika mengantre di depan meja resepsionis gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat untuk menukarkan kartu identitasnya dengan tag identitas tamu Mahkamah Konstitusi pada Rabu, 19 Mei 2019. Sekira pukul 8 pagi 30 WIB. Sesekali Anas terlihat menelpon seseorang dengan ponselnya. Di sebelahnya hadir kuasa hukum paslon presiden dan wakil presiden 02 Prabowo, Sandi, Bambang Wijojanto dan Denny Indrayana tengah memastikan para saksinya. Setelah persidangan dibuka oleh Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman,
dirinya kemudian memanggil nama para saksi dan ahli yang akan bersaksi dari pihak paslon 02 Prabowo, Sandiaga Uno ke depan meja majelis hakim untuk diambil sumpahnya. Silakan ke depan Agus Maksum, Idam, Hermansyah, Listiani, Nur Latifah Rahmatsyah, Fahrida Arianti, Tri Susanti, Dimas Yehamura, Betty Kristiana, Tri Hartanto, Rizda Mardiana, Haris Azhar, Said Didu, dan Hairul Anaswaibi, kata Anwar di ruang sidang pada Rabu, 19 Juni 2019. Bambang Wijojanto kemudian mengatakan Haris Azhar dan Said Didu akan datang terlambat. Silakan saksi ahli Jaswarkoto dan Sugianto Sulisyono, kata Anwar. Dari 15 nama saksi fakta yang dihadirkan kuasa hukum, terdapat nama Hairul Anaswaidi. Sebelumnya, Hairul Anaswaidi, warga Dusun Rongrongan, Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan, yang mendadak viral di dunia maya dan ramai menjadi perbincangan setelah dia berhasil menciptakan robot pemantau sistem IT KPU RI semasa kecil. Kehidupannya sama dengan anak-anak sebaya. Anas, panggilan anak bungsu 3 bersaudara pasangan suami istri almarhum Sarim dan Daifah, kakak kandung Mahfud MD, mantan ketua MV, ketika masih duduk di bangku ASDI, suka bermain layang-layang bersama teman-temannya di desanya. Seperti anak-anak lainnya, waktu kecil dulu sering bersama teman-temannya bermain di luar. Namun yang paling disenangi bermain layangan. Bahkan, kerap ia membuat layangan sendiri, tapi bukan untuk dijual, melainkan untuk dipakai sendiri, kata Hamzah, salah seorang keluarga Anas saat ditemui di rumahnya Dusun Rongrongan, Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan. Sosok Kapolda yang akan dibawa kubu Ganjar Mahfud ke MC masih menjadi tanda tanya. Namun, Tim Pemenangan Nasional, TPNN, Ganjar Mahfud menyebut, pihaknya sudah memiliki bukti-bukti kuat dan saksi untuk membuktikan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Wakil Deputi Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat secara tegas menyebut, beberapa saksi yang akan dibawa salah satunya yakni pihak dari kepolisian. Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini, tapi diarahkan ke paslon lain, kata Henry. Diajukannya pihak kepolisian itu, kata dia, untuk membuktikan soal adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara pada pemilu 2024. Hanya saja, Henry tidak membeberkan siapa sosok polisi yang akan diajukan TPN Ganjar Mahfud ke MK nantinya. Dia hanya membocorkan soal jabatan dari polisi yang bersangkutan, yakni menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah, Kapolda.